Halo semuanya, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya nanya jam di Istanbul atau mungkin bikin janji ketemuan di Ankara? Nah hari ini kita bakal kupas tuntas soal itu. Soalnya, paham soal waktu dalam bahasa Turki itu bukan cuma tentang angka loh, tapi ini kunci buat kita ngerti budayanya lebih dalam. Yuk kita mulai? Oke, kita mulai dari pertanyaan paling dasar paling sering didengar di jalanan Turki. Saat kaç, yang artinya simple aja. Jam berapa sekarang? Ini pertanyaan wajib yang harus kamu tahu. Biar gampang, kita bakal ngikutin cerita satu karakter namanya Aicha seharian penuh. Kita bakal lihat gimana dia pakai bahasa Turki buat ngatur waktunya, mulai dari bangun pagi sampai bikin rencana buat perayaan. Seru kan? Sip, kita mulai dari fondasinya dulu ya. Biar bisa ngatur hari kayak Aicha, kita harus tahu dulu nih cara dasar buat nyebutin waktu dalam bahasa Turki. Kata pertama yang paling penting ya ini, saat. Uniknya, saat ini bisa berarti jam sebagai durasi kayak 1 jam, tapi bisa juga berarti arloji atau jam dinding yang kita lihat. Nah, paham dua arti ini aja udah jadi langkah pertama yang krusial. Oke, sekarang kita lihat dua konsep utama. Kalau jamnya pas, nggak kurang nggak lebih, misalnya jam 9, kita tinggal bilang saat dokus. Gampang. Tapi, gimana kalau lewat 30 menit, kayak jam setengah 3? Nah, orang Turki punya satu kata ajaib. Bucuk. Jadi kita bilang, saat iki bucuk. Bucuk ini artinya setengah. Cara cepat buat bilang, lewat 30 menit. Praktis banget. Nah, setelah jam pas dan setengah jam, kita naik level ke menit-menitnya. Ada dua kata kunci di sini yang jadi pegangan. Geçiyor, yang intinya berarti lewat, dan var, yang artinya ada, atau menuju ke jam berikutnya. Cara orang Turki ngelihat menit ini bener-bener unik. Coba deh bayangin jam dinding kita belah jadi dua. Buat setengah jam pertama, dari menit 1 sampai 29, mereka pakai kata geçiyor, yang artinya lewat. Contohnya, onu çeyrek geçiyor, jam 10 lewat seperempat. Tapi untuk setengah jam kedua, mereka mikirnya menuju jam selanjutnya. Jadi mereka pakai kata var. Jadi jam 3.45 itu bukan jam 3 lewat 45, tapi dörde çeyrek var. Ada seperempat jam lagi menuju jam 4. Simpelnya, geçiyor itu buat lewat, var itu buat menuju. Oke, teorinya cukup. Sekarang kita lihat gimana semua ini dipakai di kehidupan nyata. Yuk kita balik lagi ke rutinitas paginya Aicha. Paginya Aicha itu teratur banget. Dia bangun pas jam 8 atau saat 8'de uyanıyor. Terus jam 8.45 dia sarapan. Pakai bahasa Turki kita bisa bilang, dokuzda çeyrek var kahvaltı yapıyor. Dia sarapan seperempat jam menuju jam 9. Dan pas jam 9, işe başlıyor. Dia mulai kerja. Nah, kelihatan kan? Semua kegiatannya bisa dijelasin pakai konsep lewat dan menuju tadi. Kalau Aicha sendiri yang ngomong, dia bakal bilang, saat dokuzda işe başlıyorum. Coba perhatiin ada tambahan da di belakang kata dokus. Akhiran ini penting banget karena fungsinya kayak kata pada atau di dalam bahasa Indonesia. Jadi dokus itu 9, nah dokuzda itu artinya pada jam 9. Aicha sekarang udah di kantor nih. Yuk kita gali lebih dalam gimana cara ngomongin soal durasi dan jadwal, misalnya buat rapat atau kelas. Terus gimana kalau kita mau bilang durasi, kayak dari jam 9 sampai jam 5? Bahasa Turki punya struktur yang rapih banget buat ini. Dari jam 9 sampai jam 5. Ini semacam formula sakti buat ngomongin periode waktu, mau itu jam kerja, durasi kelas, atau bahkan durasi film. Coba kita lihat jadwal kursus ini. Misalnya, kursus bahasa Turki itu jadwalnya 09.30 dan 13.000 nakadar. Kelihatan kan polanya? Waktu mulainya dikasih akhiran dan waktu selesainya dikasih akadar. Artinya, dari jam setengah 10 sampai jam 1. Jelas dan efisien banget. Oke, jam kerja Aicha udah selesai. Sekarang waktunya bikin rencana buat nanti malam. Nah, buat ngelakuin ini, kita butuh dua kata kunci lagi yang super penting, sebelum dan sesudah. Coba bayangin Aicha ketemu temennya. Mungkin aja mereka bakal ngobrol, okul dan sonra sinemanya gidiyor muyuz? Yang artinya, habis sekolah kita ke bioskop yuk. Kata kuncinya di sini adalah sonra yang artinya setelah, ini sering banget dipakai buat bikin janji atau rencana. Nah, disinilah bahasa Turki jadi sedikit menantang, tapi logis banget. Aturan buat bilang sebelum dan sesudah itu beda tergantung kita ngomongin apa.
Kalau yang dibicarain itu kata benda, kayak makanan atau pekerjaan, kita tinggal bilang yemek ten sonra atau setelah makan. Gampang. Tapi kalau kita ngomongin sebuah aksi atau kata kerja, kayak tidur, strukturnya beda. Kita bilangnya uyumadan enja atau sebelum tidur. Jadi intinya ada aturan yang beda buat benda dan buat aksi. Kita udah lihat gimana waktu ngatur hari-harinya Aicha. Sekarang ayo kita zoom out dan lihat gambaran yang lebih besar. Waktu itu kan bukan cuma soal jam dan jadwal, tapi juga soal momen-momen penting sepanjang tahun, yaitu hari-hari libur dan perayaan. Waktu itu bukan cuma soal jam dan menit, tapi juga soal tradisi. Yuk kita intip hari-hari libur atau yang disebut Bayramlar di Turki yang jadi bagian besar dari budaya mereka. Gampangnya, hari libur di Turki itu dibagi jadi dua kategori besar. Dini Bayramlar atau hari raya keagamaan seperti Lebaran, dan Milli Bayramlar atau hari raya nasional yang memperingati momen-momen penting dalam sejarah Turki. Dan cara merayakannya itu beda banget. Hari raya keagamaan atau Dini Bayramlar fokusnya itu ke keluarga. Ada tradisi kumpul-kumpul, cium tangan orang yang lebih tua sebagai tanda hormat, dan pastinya makan besar bareng keluarga. Sebaliknya, hari raya nasional Milli Bayramlar itu lebih publik. Perayaannya sering di stadion, ada parade, baca puisi, dan pertunjukan. Jadi sama-sama meriah, tapi suasananya beda banget. Nah, setelah kita lihat gimana waktu membentuk hari, jadwal, dan bahkan perayaan di Turki, sekarang giliran saya yang nanya ke kamu, Sizin ülkenizde hangi bayramlar var? Hari libur apa aja yang ada di negaramu, dan gimana biasanya kamu merayakannya? Soalnya, dengan ngerti cara budaya lain menandai waktu, kita juga bisa dapat perspektif baru soal ritme hidup kita sendiri.